Kita percaya Dia sanggup menyelesaikan semuanya. Dan kita harus percaya Dia pasti kita punya masa depan yang cerah. Amin. Tuhan pasti sanggup. Kita panggil Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan.
tahu, Tuhan mengerti apa yang menjadi setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi keadaan kami Tuhan dalam masa-masa sulit yang hari-hari ini kami hadapi Tuhan. Kami membutuhkan akan pertolongan Tuhan, membutuhkan akan kekuatan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mampu menghadapi akan masa-masa sulit ke depan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan untuk kami boleh berjalan sendirian di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi ketika kami lemah, Tuhan memberikan kami kekuatan. Ketika kami putus asa, Tuhan memberikan satu pengharapan yang baru bagi setiap kami. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi dan siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan tiba saatnya kami membuka hati kami sebentar dan kebenaran firman itu disampaikan. Dan kami berdoa buat hamba-Mu itu sudah persiapkan biarlah Tuhan pengurapan secara khusus boleh mengurapi akan hamba-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu semua berasal daripada Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa apapun yang coba merintangi, kami berdoa kami mengikat, mematakan, menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu secara penuh ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Saudara Shalom. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan yaitu keluar dari keputusasaan. Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata di situ ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara perhatikan ayat yang keempat, saya bacakan di sini sekali lagi. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara, nanti Saudara bisa baca ayat selanjutnya supaya lebih jelas. Nah Bapak Ibu Saudara, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini banyak sekali orang yang saya katakan dilanda keputusasaan akibat masa-masa pandemi yang sampai hari ini, sampai detik ini Saudara kita alami. Ya, virus yang kecil tetapi membuat dampak yang begitu besar, begitu hebat bagi seluruh kehidupan manusia, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia ini. Ya, banyak saudara segi kehidupan, banyak bidang kehidupan saudara terkena dampaknya, seperti keuangan, ya pekerjaan, kemudian keluarga, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga saudara mereka mengalami apa yang disebut dengan frustasi, mereka mengalami apa yang disebut dengan putus asa. Dan akhirnya apa saudara? Mencari jalan pintas yang salah. Nah saudara, satu pertanyaan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini saudara, apakah kita sanggup untuk bangkit? Ya, apakah kita sanggup untuk keluar daripada keputusasaan? Saudara, keputusasaan itu adalah satu masalah, dan saya percaya bisa saja saudara dialami oleh siapapun dan apapun yang menjadi
latar belakang daripada kehidupan kita. Tetapi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar yakin. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus belajar percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Ya, baik itu saudara, talenta, kekayaan, harta yang kita miliki, yang kita punyai, kecakapan, ya, kemampuan yang kita miliki tidak bisa menjamin seseorang untuk terluput atau bebas dari yang namanya keputusasaan. Banyak contoh-contoh saudara yang seakan-akan merasa bahwa seorang tidak ada jalan keluar, ya, tidak menemukan jawaban dari setiap pergumulannya, tidak menemukan jawaban dari setiap masalah yang dihadapinya, sehingga mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakhiri dirinya sendiri. Di atas ada ibadah, ya, nggak apa-apa saudara, yang saudara nggak itu dulu, ya. Suaranya karena agak gemas sedikit seperti ini, ya. Nah, saudara, Adolf Marcel, saudara, memiliki kekayaan yang cukup besar, ya, sangat besar, bukan cukup, sangat besar, begitu besar. Ya, kayaan yang dimiliki kurang lebih 9, juta US dollar, ya. Tetapi suatu saat, saudara, ketika dia menginvestasikan sebagian besar kekayaan yang dia miliki, ya, di dalam satu perusahaan yang dia dirikan, tiba-tiba saudara, suatu saat investasinya itu mengalami kerugian. Saudara tahu kerugiannya berapa? Kerugiannya sebesar 500 juta US dollar. Kekayaan tadi berapa saudara? 9,2. Ketika dia menginvestasikan dalam satu perusahaan, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, akhirnya dia harus tanggung saudara, karena kerugiannya mengalami kurang lebih 500 juta US dollar. Sangat besar saudara. Dan apa akibatnya itu saudara? Dia mengalami stres, dia mengalami frustasi, dan apa yang dilakukan saudara? Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia bunuh diri oleh karena depresi, oleh karena putus asa dan tidak bisa menerima keadaan yang dia hadapi pada waktu itu. Kalau kita melihat di televisi, saudara, di berita-berita, banyak artis-artis, ya, baik artis Korea, ya, artis Hollywood yang mengakhiri dirinya dengan bunuh diri, ya. Begitu juga di kalangan rohani, ya. Saya nggak tahu betul atau salah, saya beberapa hari yang lalu, belum lama saudara, baca di Facebook ada salah satu, ya, yang memposting saudara, salah satu pendeta, ya, dia gembala sidang, dia saudara bunuh diri akibat saudara dia pusing dengan jemaatnya. Saya nggak tahu betul atau salah, moga-moga salah, tetapi ini berita yang saudara saya kaget. Ada pendeta di gembala sidang, dia bunuh diri saudara. Ya, saya lihat di fotonya itu ada jemaatnya yang menangis dalam satu persekutuan oleh karena gembalanya saudara mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Nah, Bapak Ibu saudara, ketika diteliti, ya, ternyata saudara bunuh diri itu menduduki peringkat kedua yang menyebabkan kematian orang-orang yang berumur kurang lebih 10 sampai 34 tahun. Ya. Nah, pada tahun 2016, ketika didata, saudara, ternyata ada satu kematian akibat bunuh diri di dalam setiap 40 detik. Jadi 40 detik, saudara, ada satu orang yang mengalami kematian akibat bunuh diri tahun 2016. Nah, saudara, menurut perkiraan daripada WHO, saudara, ini Badan Wadah Kesehatan di PBB, ya, WHO, ya, pada tahun ini, tahun 2020, itu terjadi satu kematian akibat bunuh diri setiap 20 detik. Jadi tadi 2016 itu 40 detik. Dia lakukan bunuh diri mengakhiri hidupnya. Tetapi tahun ini, saudara, diselidiki, diperkirakan satu orang mati bunuh diri dari setiap 20 detik. Bayangkan saudara, berapa satu hari sudah berapa, kemudian satu minggu berapa,
Saudara itu. Jadi saudara, segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi itulah saudara kenyataan, itulah satu realita yang memang mau nggak mau saudara harus kita hadapi. Artinya masa-masa sulit saudara tidak akan bisa kita hindari ketika kita jalan hidup ini ke depan. Itu pasti dan akan kita alami, kita akan terima. Nah, kembali lagi dalam kitab 1 Raja-Raja 19, saudara menceritakan satu tokoh yang sangat terkenal. Satu nabi yang sangat terkenal pada zamannya yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu bernama Elia. Nabi Elia adalah nabi yang diurapi, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dia adalah seorang yang menyenangkan akan hati Tuhan. Tetapi saudara perhatikan tadi yang kita baca dalam 1 Raja-Raja 19. Saudara, Elia mengalami satu depresi. Dia mengalami putus asa. Dan dari mulutnya sendiri dia berkata apa tadi saudara? Mau mati rasanya. Kenapa saudara? Karena masalah. Karena persoalan yang begitu berat yang dia hadapi pada waktu itu. Tokoh lain yang kita boleh melihat saudara, Raja Daud. Ya, Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan saudara, kalau kita melihat kisah daripada kehidupannya, dia bisa mampu mengalahkan Goliat. Tapi suatu saat saudara, dia pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia terintimidasi sehingga mengalami depresi dalam hidupnya. Dia mengalami frustasi, mengalami putus asa. Bahkan saudara, kita melihat perjalanannya, dia pernah berpura-pura menjadi gila oleh karena keadaan yang menuntutnya pada waktu itu. Kemudian kalau kita melihat dalam perjanjian baru, seorang yang bernama Rasul Paulus yang menulis hampir sebagian besar daripada Alkitab perjanjian baru. Tetapi saudara, dia pernah suatu saat mengatakan bahwa Tuhan memberinya duri di dalam dagingnya. Baik saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di satu titik dalam kehidupan kita, kadangkala saudara kita dapat merasakan kelelahan dengan segala masalah. Ya, kadangkala saudara dalam satu titik kita menghadapi apa yang disebut dengan kelelahan ketika kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Keadaan ataupun situasi yang kita hadapi, yang kita terima. Karena memang saudara tidak ada satu orang pun yang imun atau kebal terhadap setiap masalah, kebal terhadap setiap persoalan. Pada abad 13, saudara pasti juga pernah dengar, baca musibah yang disebut dengan Black Death, ya, yang hampir sama dengan pandemi pada saat ini. Dan ini memakan jutaan korban, ya. Dan bukan hanya memakan, banyak orang yang meninggal pada waktu itu, tapi juga terjadi yang disebut dengan frustasian, terjadi di mana-mana pada saat itu. Itu abad 13. Kemudian pada tahun 1918 sampai tahun 1920 itu terjadi yang disebut dengan Spanish flu, ya, yang menyebabkan korban juga jutaan orang yang meninggal. Kemudian pembunuhan massal, Holocaust, ya, Perang Dunia 1 dan 2, maupun saudara perang-perang lainnya. Pasti kita boleh melihat sama-sama makan begitu banyak korban meninggal maupun penderitaan. Tetapi di sisi lain juga saudara, ada begitu banyak orang-orang akibat daripada keadaan ini mengalami apa yang disebut dengan depresi, kefrustasian, mengalami putus asa di dalam kehidupannya. Jadi di mana-mana terjadi masalah, di mana-mana terjadi depresi, di mana-mana terjadi keputusasaan. Tetapi pagi dan siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling benar. Kita punya Tuhan yang bukan Tuhan mati, tetapi Tuhan yang sanggup membebaskan kita. Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan bagi kita. Dia sanggup memberikan kekuatan yang baru bagi kita ketika kita mengalami kelemahan. Dia sanggup memberikan pengharapan yang baru ketika kita mengalami putus asa dalam hidup ini. Ingat, ada Tuhan yang ada selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup ini. Masalah, masa-masa sulit boleh kita hadapi hari-hari ini, tapi kita masih punya Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa, bukan hanya Tuhan yang bisa menyatakan perkara-perkara yang ajaib,
Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa dia adalah Bapa kita. Bapa yang selalu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keadaan kita. Nah, Bapak Saudara, bagaimana supaya kita keluar daripada keputusasaan di dalam masa-masa sukar yang kita hadapi hari-hari ini? Yang pertama, Saudara, mari kita belajar bahwa ingatlah siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kita sembah? Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat kedua dikatakan di situ. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Ayat 2. Apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan pernah membakar engkau. Ini ayat yang luar biasa. Saya percaya bahwa Allah punya rencana yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Ia yang sudah menciptakan kita, Ia yang sudah menebus akan kehidupan kita dari dosa serta maut, sehingga sudah kita menjadi umat kepunyaannya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah pasti mengenal nama kita. Dia pasti mengenal akan kehidupan kita. Dan Dia selalu akan menyertai kehidupan kita. Tadi firman Tuhan berkata kita dijadikan berharga. Kita dijadikan mulia di matanya. Dan kita adalah sasaran kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun situasi, apapun keadaan kita, saya percaya bahwa karakter atau kasih daripada Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Amin. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih dan kebaikan Tuhan pasti terus Tuhan akan berikan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita buka dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 1. Saya akan bacakan dengan cepat. Pengkhotbah 12 ayat 1 dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ya, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi nanti sini saudara, kalau saudara dibaca selanjutnya, yaitu menggambarkan orang-orang yang tidak mau mengingat Tuhan ketika tiba masa-masa kelam, masa-masa sukar, masa gelap dan berat yang saat itu mereka hadapi. Nah, saudara, ayat ini menjelaskan mengapa saudara masa muda adalah masa yang paling tepat bagi seseorang untuk mengingat, bagi seseorang untuk mengenal Tuhan. Saudara, sebab masa muda adalah masa yang terbaik, ya, di mana saudara keadaan seseorang yang masih muda, keadaan itu masih segar, yang masih sehat, dan ciri yang paling khusus adalah memiliki satu semangat yang luar biasa. Semangat yang begitu besar, ya. Jadi satu masa di mana saudara Tuhan itu berkenan dan senang untuk selalu diingat. Tuhan itu senang selalu dihubungi, untuk selalu didekati demi saudara satu persahabatan dengannya. Ya, dia punya Tuhan, kita punya Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang luar biasa, bukan hanya sebagai Bapa, tetapi Dia juga adalah sahabat kita. Ia ingin dihubungi karena saudara kita kagum dengan pribadinya dan selalu rindu, ya, selalu rindu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tadi pagi kita diingatkan melalui buku Bapa, melalui firman Tuhan, diajarkan kita semakin hari semakin mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara, hanya orang yang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhanlah yang pasti mampu menghadapi segala hambatan apapun, mampu menghadapi singa dan beruang, ya. Oleh sebab itu kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, saat ada keperluan maupun tidak, saudara, saat terdesak pun ataupun saudara tanpa tekanan. Karena bagi saudara, dari semua pengalaman itu kita akan lebih lagi mengenal Dia.
dan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tentunya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya kerinduan, itu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Artinya apa saudara? Ketika kita ditekan dengan satu persoalan, ya, tadi saya katakan kita nggak terlepas daripada persoalan. Fokus saja kepada Tuhan. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, melekat semakin melekat bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Dia di dalam hal-hal yang kecil, perkara-perkara yang kecil. Ya, waktu demi waktu merasakan betapa Tuhan itu mengasihi. Ya, Tuhan itu kita akan bisa rasakan Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan kita dan senantiasa ada bersama dengan kita. Dan dari sana kita akan dengan mudah percaya, karena saya percaya Dia pasti akan menjaga kita dari situasi-situasi yang lain yang lebih berat. Bahkan saudara akan terus menekan, sebab kita tahu siapa yang dapat kita andalkan. Ya, besok hari Senin Jakarta PSBB lagi, saudara. Saya nggak bisa bayangkan, ya, masa yang akan lebih berat lagi. Saya sudah berbayangkan saudara nanti akan lebih enak, Natal mungkin kita bisa bebas. Ternyata apa yang saya bayangkan sepertinya agak susah. Kenapa saudara? Saudara lihat di media saudara, dengan satu statement saja, saudara kemarin Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan saudara, statement saja dengan perkataan mengumumkan saudara Jakarta akan PSBB, itu negara itu mengalami kerugian kurang lebih hampir 3 atau 5 triliun. Jadi sangat anjlok semuanya. Ya. Artinya apa saudara? Mungkin kita nggak ada uang misalnya, tapi itu akan membuat dampak yang begitu sulit yang akan kita hadapi. Itulah masa-masa yang kita akan hadapi. Tetapi saudara, saya percaya kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan dari segala sesuatu. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan satu pengharapan. Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara, tetapi Dia selalu ada bersama dengan kita. Terus fokus kepada kita. Ya, memang itu yang kita harus hadapi. Sama seperti saya gambarkan seorang pembalap, saudara, dia tahu betul kendaraan yang dia tumpangi, yang dia naiki. Atau saudara pemain akrobat yang yakin betul bahwa tali yang akan diinjaknya itu betul-betul saudara menjadi pegangan yang kuat ketika dia berjalan atau dia bergelantungan, bisa menahan akan tubuhnya. Dia harus betul-betul pastikan itu bisa menahan akan tubuhnya. Terlebih lagi saudara, seorang yang telah terbiasa dan melatih otot-otot rohaninya mencari dan berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, pasti kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling baik. Oleh sebab itu saudara, mulai hari ini carilah Tuhan di segala waktu. Carilah Tuhan di segala musim kehidupan. Sebab saudara, dalam kitab Mazmur 84 ayat 12 sampai 13 katakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ini ayat yang luar biasa saudara. Mari kita terus belajar akan mengingat siapa Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Tidak pertama. Kemudian kedua, saudara, bagaimana supaya kita keluar dari putusasaan? Yaitu ingatlah apa yang Tuhan dapat lakukan bagi kita. Seringkali kita berkata percaya, tapi apakah saudara kita sungguh-sungguh mempercayai Dia? Karena saya percaya bahwa saudara, kalau kita tahu siapa Allah yang kita sembah, serta tahu apa yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah terjatuh di dalam keputusasaan. Mungkin kita sedang mengalami masalah besar di depan, ataupun masa lalu kita sehingga akibatnya apa saudara? Kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kepanikan, kita bertanya-tanya di manakah pertolongan Tuhan, dan merasa saudara sepertinya tidak ada jalan keluar di depan yang akan kita jalani. Tetapi mari kita belajar untuk tetap percaya, kita tetap belajar dan kita tetap yakin, karena Tuhan pasti akan sanggup melakukan mukjizat demi mukjizat bagi kita, untuk menolong kita.
Dia sanggup menguatkan dan memenuhi apapun yang kita butuhkan. Mari kita belajar untuk memiliki sikap seperti sikap yang dimiliki oleh Daniel. Saudara, tengah-tengah kondisi yang dihadapi Daniel mau berlutut dan mau menyembah Tuhan yang membelanya. Baik saudara, kita bisa saja takut untuk menghadapi masalah apapun. Tetapi mari kita belajar, jangan kita berkompromi dengan iblis yang selalu mencari-cari kesempatan, mengintimidasi kita, mempengaruhi kita, memberikan kelemahan bagi kita, dan ingin mencuri sesuatu yang terbaik, yang berharga dari kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup memakai siapa saja ya untuk menunjukkan kasih karunia-Nya bagi kehidupan kita. Daniel 6 ayat 25 dikatakan di situ. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya tidak ada sesuatu yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang pernah mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang pernah tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatunya mungkin. Segala sesuatu tidak ada pernah mustahil untuk mengubah hidup kita, untuk memberikan pertolongan bagi kita. Saya percaya ada satu tujuan. Pasti ada tujuan Tuhan di balik setiap krisis, setiap situasi yang kita boleh hadapi dalam hidup ini. Ya, karena itu sudah memiliki respon yang benar, memiliki pandangan, memiliki kacamata yang benar. Ya, ketika kita jalan hidup seperti Yosua dan Kaleb. Ya, sebab itu apa? Sudah menentukan masa depan kita. Kalau nanti sudah baca kita bilang pasal 13. Situasi keadaan boleh sama, tetapi saudara, respon kita itulah yang menentukan akan kehidupan kita. Ya, kita akan mempunyai dan mengalami hasil yang berbeda, tergantung daripada respon kita. Bagaimana kita memandang keadaan ke depan. Tadi masa-masa sulit yang tidak bisa kita hindari. Kalau kita hanya bertanya, kenapa kok Tuhan sepertinya Tuhan tidak mengasihi kita, sepertinya Tuhan jahat kepada kita. Ketika kita sudah berdoa, kita sudah berseru kepada Tuhan. Ya, kita setiap hari Minggu, setiap hari Jumat, setiap minggu sudah ada doa. Tapi saudara, kemarin baru dengar kabar, setiap berdoa ternyata ada PSBB lagi, saudara. Masa sulit ini. Ya, kalau secara gambaran manusia, kok seperti ini? Sepertinya Tuhan itu enggak dengar doa kita. Tetapi saya kembali lagi dari firman Tuhan tadi. Di balik semua situasi, masa-masa sulit, ada maksud tujuan yang indah, bahkan sangat indah, yang Tuhan sedang rancang dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan kuat, bahkan akan lebih kuat lagi. Ya, karena di masa-masa kita nggak pernah bayangin bisa, kita nggak pernah pikirkan ternyata kita harus menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Ya, medis kemarin dibilang 21, tapi sepertinya nggak mungkin 21. Tapi ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi akan kehidupan kita. Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, keadaan tidak bisa memisahkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Justru melalui keadaan itulah kita akan menerima, kita akan mendapatkan akan pertolongan daripada Tuhan. Yang mungkin selama ini kita nggak bisa merasakan akan mujizat Tuhan. Tapi saudara harus belajar dengan iman percaya kita. Justru dalam masa-masa sulit, masa-masa yang tidak mudah secara manusia, ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, disitulah mukjizat demi mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya berkata tepuk tangan yang paling meriah. Yang ketiga, yang terakhir saudara, bagaimana supaya kita keluar dari keputusasaan. Mari izinkan Tuhan terus bekerja melalui kehidupan kita.
Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Jangan pernah putus asa. Saya yakin bahwa rancangannya akan selalu digenapi dan membawa tentunya kebaikan bagi setiap kita. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
Waktu Tuhan pasti terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling tinggi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang begitu baik. Kau terus mengingatkan kami, membawa kami untuk lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan. Berkati firman Tuhan sudah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kau meteraikan setiap kebenaran demi kebenaran yang boleh kami tangkap pada pagi hari ini. Sehingga tak kala kami meninggalkan tempat ini, kami akan pulang dengan kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Hidup kami sudah dibebaskan, hidup kami sudah dipulihkan. Bahkan ada jawaban dari setiap pergumulan, setiap masa hidup kami. Kami terus berdoa buat keluarga, pas keluarga yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Mungkin mereka datang dengan setiap pergumulan, bahkan mungkin mereka datang dengan setiap masalah, sakit, penyakit, apapun yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Tuhan membuka jalan dari setiap masalah, Tuhan sembuhkan dari setiap kelemahan, sakit, penyakit apapun yang mereka hadapi. Pagi hari ini kami terus menyatukan hati kami berdoa Tuhan buat pembangunan dan gereja di tempat ini. Kami belum melihat Tuhan, bahkan kami merasakan akan pertolongan yang begitu ajaib yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah pembangunan tempat ini. Bahwa setiap dana, setiap apapun yang boleh kami perlukan Tuhan, khusus dalam masa-masa yang secara manusia tidak mungkin untuk kami membangun. Tapi ketika kami belajar menundukkan diri kami di hadapan Tuhan, ketika kami belajar menyerahkan akan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan disitulah Tuhan boleh nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan boleh cukupkan dari segala dana keperluan yang ada Tuhan. Berkati panitia, berkati tukang-tukang juga yang boleh mengerjakan, dan semua kami kembalikan ke hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa negara kami, kota kami dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami hanya membutuhkan akan belas kasihan Tuhan. Tuhan lagi di sumber pertolongan bagi kami, menyatakan yang terbaik bagi kami, dan Tuhan terus boleh memberikan kekuatan bagi kami umat-Mu dimanapun kami boleh berada Tuhan. Tuhan tetap berikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap yakin, tetap percaya, dan tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita percaya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan bebaskan. Bahkan saudara-saudara kami yang saat ini mungkin Tuhan terbaring oleh karena virus yang ada, Tuhan sembuhkan mereka. Bahkan mungkin di antara mereka Tuhan yang kehilangan akan keluarganya karena virus ini, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan akan penghidupan bagi mereka. Tuhan sertai akan hidup mereka. Pemerintahan kami terus memberikan hikmat supaya bukan keputusan-keputusan secara pribadi yang mereka boleh berikan, tapi Tuhan semua kehendak Tuhanlah yang boleh Kau nyatakan di tengah-tengah mereka. Sebab apa yang terbaik itulah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur buat kehadiran-Mu tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya kami akan pulang dengan bawa berkat yang daripada Tuhan. Mari bagi saudara kita arahkan hati kita, bila kita boleh pulang dengan bawa berkat yang daripada Tuhan. Anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang sempurna dari